Ya, eh Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan untuk malam hari ini. Ya, saya akan sharing untuk kita semua ya, satu tema yang eh bunyinya gini. Siapa harus disalahkan ketika hidupmu bermasalah? Siapa harus disalahkan ketika hidupmu bermasalah? Pasti kalau orang dengar tema ini, orang pasti bilang, ya hidupnya lah yang bermasalah, yang juga harus disalahkan. Apa benar? Kita akan belajar dan kita buktikan malam hari ini. Apa benar bahwa orang yang bermasalah itu dialah yang harus disalahkan atau bukan? Oke? Nah, mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 9. Bapak Ibu bisa lihat Yakobus pasal 5 ayat 9. Ya, di sini dikatakan begini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Nah, kalau bicara tentang Yakobus pasal 5 ini, sebenarnya ini dari ayat 7 ya, ini judulnya adalah bersabar dalam penderitaan. Jadi di sini dikatakan bahwa saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanamannya, seperti petani yang menantikan hujan untuk tanamannya, seperti itulah saudara dan saya sebagai orang yang percaya menantikan Tuhan yang akan datang kembali. Katakan amin. Dan di dalam menantikan Tuhan, diminta agar kita sabar. Wow, katakan sabar. Nah, di dalam penantian juga, kadang-kadang karena kita tidak sabar, kita bisa pergi saja tuh, kita bisa menghilang bahkan dari Tuhan. Ya, tetapi malam hari ini kita akan belajar lagi bahwa memang kita harus bersabar. Dan di dalam bersabar itu, tadi ada nasihat, jangan kamu bersungut-sungut. Dan jangan kamu saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wow. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini kata janganlah, ini kan kata larangan, jangan. Dan kalau ada kata larangan itu dilanggar, pasti sanksi akan mengikuti. Betul ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan begini, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan, karena ada sanksinya. Wow, dan mari kita akan lihat malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan lihat ya dalam Kejadian 3 ayat 11. Kita lihat, ini kita lihat sedikit dari orang-orang terdahulu kita. Dan kita akan belajar malam hari ini, mari kita belajar sungguh-sungguh agar kita memahami apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dihukum. Sebab sebenarnya hakim itu sedang berdiri di ambang pintu. Wow. Waktu manusia pertama yaitu Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah itu tanya for Adam begini. Siapa yang beritahu kamu? Nah, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kita lihat lanjut ayat 12. Kemudian kita lihat apa yang Adam katakan. Apa yang manusia itu menjawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Yang waktu Tuhan memberikan perintah jangan makan ini, Tuhan bicara untuk siapa? Untuk Adam, saudara. Tapi pada waktu dia melakukan pelanggaran, dia tidak mengakui loh. Dia bilang begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu kepadaku, lalu aku makan. Oke ya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat bahwa ternyata kita tidak gampang untuk bisa menerima kalau kita sudah salah. Kemudian kita lihat ayat 13. Tuhan juga bertanya kepada perempuan. Dia belum nama Hawa ya. Ini Adam belum kasih nama. Masih dikatakan begini. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan.
Jadi kita lihat di sini bahwa pada waktu mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak mengakui kesalahan mereka, tapi mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular. Tadi saya katakan setiap larangan ada sanksinya. Mari kita lihat sanksinya. Mari kita lihat sanksinya. Kepada ular di dalam ayat yang ke-14. Mari kita lihat pelan-pelan ya ayat ini. Ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Lanjut. Ayat yang berikut kita lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Maksudnya keturunanmu di sini siapa? Keturunanmu di sini adalah keturunan perempuan dan keturunan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bicara tentang, kita lihat saling menyalahkan. Tapi mari kita lihat yang berikut. Untuk perempuan di dalam ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan ini sanksi untuk perempuan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Bapak Ibu Saudara, waktu saya tadi selidiki ayat ini ya. Luar biasa ya firman ini. Nah, jadi Tuhan mengadakan permusuhan antara engkau, artinya antara ular dengan perempuan. Perempuan itu berbicara tentang gereja. Perempuan itu berbicara tentang umat Tuhan. Perempuan itu berbicara tentang saudara dan saya. Betul ya? Dan dikatakan begini, bahwa akan ada kesakitan dan penderitaan yang akan dialami oleh gereja, oleh perempuan, oleh umat Tuhan itu. Namun, engkau akan berahi kepada suamimu. Artinya apa? Ketika ada kesakitan, ketika ada kesusahan, rasa bersalin, ya, kita akan tetap cinta suami, tetap cinta kepada Tuhan, melekat cinta kepada Allah kita. Kita cinta kepada Tuhan kita. Di dalam masa-masa yang sulit, ketika gereja akan mengandung, ketika gereja akan melahirkan, ini masa-masanya. Ini masa-masa yang susah, ini masa-masa yang sulit. Tetapi kita diajarkan untuk kita harus lebih cinta kepada Tuhan. Kita harus lebih intim dengan Tuhan. Kita harus lebih melekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa melahirkan. Katakan amin. Nah, lalu yang terakhir ini dikatakan sanksi kepada manusia atau kepada Adam. Kita lihat di sini. Karena engkau mendengar perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi hukuman yang diberikan kepada Adam, Tuhan tidak mengutuk dia, tetapi di sini dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, padahal harusnya dia mendengarkan perkataan Tuhan kan, karena Tuhan yang kasih perintah itu kepadanya. Tapi karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagi kamu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lanjut. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi ke tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa sesudah peristiwa ini, ya, baru di dalam ayat yang ke-20, manusia itu memberikan nama kepada istrinya Hawa. Tapi di atas dia berbicara tentang perempuan. Permusuhan antara ular dan perempuan. Itu berbicara tentang gereja. Itu berbicara dengan musuh kita. Oh, Tuhan tolong kita semua. Amin. Nah, lalu kemudian akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan. Karena mereka melanggar apa yang Tuhan larang. Dan karena mereka juga saling menyalahkan. Ulangi, saling menyalahkan. Apa yang terjadi? Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Bahkan saudara kita lihat, Tuhan itu menghalau manusia. Dan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Dan menyambar-nyambar menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sesudah peristiwa ini, benar-benar Tuhan usir mereka. Tuhan halau mereka. Mereka menjadi terputus dengan Tuhan. Gambar rusak. Betul? Dan mari kita lihat apa yang terjadi dengan Habel. Kain dan Habel. Nah, ini anak-anak daripada Adam dan Hawa. Awalnya mereka tuh rukun loh. Mereka rukun antara Kain dan Habel. Ya. Tetapi mari kita lihat di dalam Kejadian 4, di situ dikatakan tentang Kain dan Habel. Ya. Tuhan tanya untuk Kain sesudah dia membunuh Habel. Kita semua sudah tahu cerita kenapa Kain bunuh Habel. Ya. Tuhan tanya gini, di mana Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Memangnya aku penjaga adikku? Oke. Apa yang Kain lakukan? Dia menduplikasi apa yang papa mamanya lakukan. Saya tidak tahu tuh. Padahal nyata-nyata darah adiknya itu berteriak dan sampai kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, wow, luar biasa ya. Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Akibatnya, mari kita lihat apa hukuman yang Tuhan kasih untuk Kain. Dikatakan gini, maka sekarang terkutuklah engkau. Tuhan mengutuk Kain loh. Ya, kalau Adam tadi Tuhan mengutuk tanah. Tetapi Kain terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya. Untuk menerima darah adikmu itu. Bila engkau usahakan tanah, hasilnya itu tidak penuh. Itu hukuman yang Tuhan kasih. Dan dikatakan engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Betul? Wow. Dia akan menjadi seorang pelarian. Makanya saudara, kalau orang bunuh orang itu pasti rasa bersalahnya itu akan sepanjang hidupnya. Benar ya? Rasa ketakutan itu pasti akan menghantuinya. Oke? Jadi kita berdoa supaya jangan sampai tangan kita ini penuh dengan darah. Oke? Dan apa yang Kain katakan? Nah, Bapak Ibu, lihat di sini ya, bahwa Kain itu akhirnya dia bilang begini, Bapak, Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Jadi dia mengakui, akhirnya dia mengakui, dan dia bilang, aku tidak bisa untuk menanggung semua ini. Tapi mari dengar Tuhan bilang apa? Sekali-kali tidak. Siapa yang bunuh kamu akan dibalaskan 7 kali lipat. Dan kemudian Tuhan beri tanda supaya ia tidak dibunuh. Wow, keren ya. Jadi dia sudah berbuat salah. Tapi ada pengakuan bahwa dia tidak sanggup. Dan Tuhan menolong dia. Nah, Bapak Ibu coba mari kita tenang sebentar, lalu coba kita renungkan. Dari cerita 3 personal tadi, dari 3 pribadi tadi, baik Adam, perempuan maupun Kain. Saudara mau bilang apa dari peristiwa ini? Ya, yang bisa saya sampaikan di sini begini, bahwa Tuhan itu mencari manusia.
pada waktu mereka bersalah, mereka melanggar perintah itu. Tuhan tuh Tuhan yang mencari. Amin. Tuhan mencari setiap pribadi. Tuhan cari Adam, Tuhan bicara. Tuhan cari Hawa, Tuhan bicara. Tuhan cari Kain, Tuhan bicara. Betul? Kenapa? Karena Tuhan yang kasih larangan untuk mereka. Dan dia itu dikatakan Tuhan itu juga adalah hukum itu sendiri, dan dia juga adalah hakimnya. Makanya dia datang kepada setiap pribadi, dia menemui mereka dan dia katakan, kenapa kamu? Kamu di mana? Seperti itu ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang saya bisa belajar dari 3 peristiwa tadi, bahwa memang suka mempersalahkan orang, suka bersungut-sungut, suka memfitnah, nanti ke depan kita lihat ada ayat-ayat yang menunjukkan itu. Itu sudah menjadi hobi ya, itu menjadi sesuatu yang diduplikasi ya, sesuatu yang di copy paste ya, untuk dilakukan oleh orang yang berikutnya. Tidak lihat dirinya sendiri, tapi dia selalu menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan setan lah, dia menyalahkan sesama lah, tapi dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Yang ketiga yang saya lihat dari peristiwa ini, bahwa manusia itu cenderung untuk menyalahkan orang lain. Saudara tahu kenapa? Kenapa kita juga cenderung untuk saling menyalahkan, suka menyalahkan orang? Kenapa? Karena kita pasti merasa begitu paling benar, kita paling hebat, tapi sebenarnya kita tuh juga angkuh banget ya. Dan karena ini yang paling seru. Karena dia tidak mau dihukum sendiri. Dia mau dihukum rame-rame. Ada teman yang menemani. Makanya dia kasih salah ini. Supaya kalau dihukum ya sama-sama dihukum. Gitu loh. Jadi itu kecenderungan. Ya, kecenderungan manusia itu menyalahkan orang lain. Karena ada sanksi. Dia takut untuk dia nantinya dihukum. Jadi dia mempersalahkan orang lain. Nah, dan dari peristiwa ini saya mau bilang gini. Ternyata bahwa sebuah pengakuan itu jauh lebih baik. Dan ada pengampunan, ada keringanan hukuman. Kita pernah lihat ada satu berita yang di televisi, di sosial media beberapa waktu lalu, ya, bagaimana seorang terdakwa yang membunuh seseorang, ya, dan dia sangat menyalahkan semua orang, teman-temannya, bahkan dia melibatkan pejabat-pejabat yang luar biasa, dia melibatkan semua mereka, ya. Dia katakan ini yang salah, ini salah, ini salah, ini salah. Betul? Tapi mari kita lihat ada satu terdakwa juga. Dia juga bunuh orang. Tapi dia akhirnya mengakui bahwa iya saya bunuh. Tapi karena begini. Dan saya minta ampun. Dan saya mau berkata yang benar. Saudara, apa yang terjadi antara dua orang ini? Dua terdakwa ini. Yang berbelit-belit, yang suka menyalahkan ini, dihukum mati, saudara. Benar. Sementara yang jujur, yang mengakui kesalahannya, hukumannya tuh ringan sekali, amat sangat ringan. Nah, itu yang mereka alami, itu pengadilan di dunia. Itu lambang, itu miniaturnya kerajaan Tuhan. Dan saudara dan saya, manusia di bumi ini, akan juga mengalami yang namanya pengadilan surgawi. Amin. Pengadilan kekal. Di mana Tuhan adalah hukum dan Tuhan juga adalah hakimnya. Dia akan datang dan dia akan menghakimi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa contoh dalam Alkitab bahwa kalau kita itu ada dalam tekanan, kita ada dalam masalah, kita itu cenderung juga memang untuk menyalahkan Tuhan. Mazmur 42 ayat 11. Ya. Mazmur 42 ayat 11. Di sini dikatakan, ini Mazmur Daud ya. Daud bilang begini. Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Oh, sorry. 4. Kita lihat dulu. Mazmur 42 ayat 4. Oh iya, sorry. Terima kasih. Mazmur 42 ayat 10 ya. Seperti tikaman maut
ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepada sepanjang hari, di mana Allahmu? Ya, seperti tikaman maut. Dia menghadapi apa? Daud sedang mengalami masalah. Dan sepertinya dia mau bilang begini, semua orang tanya, di mana Tuhanmu? Sepertinya dia mau bilang bahwa, Tuhan, kok engkau membiarkan aku ada dalam masalah ini? Kemudian kita lihat satu lagi, Mazmur 42 ayat 4. Dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Air mata menjadi makanan. Ini juga bicara tentang masalah yang dialami oleh Daud. Dan orang berkata, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Jadi sepertinya dia mau bilang, Tuhan engkau di mana? Dan sepertinya dia mau bilang bahwa waktu aku punya masalah engkau di mana? Kok sepertinya engkau meninggalkan aku? Sepertinya ada kecenderungan bahwa dia mau mempersalahkan Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua pasti ada dalam masalah-masalah, dalam tekanan. Tapi mari kita belajar bahwa ternyata masalah yang paling perlu kita lihat itu di dalam diri kita sendiri. Ya. Dan kita lihat satu ayat lagi, 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9, coba tampilkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Saudara, jadi di sini Tuhan mau kasih lihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh tidak lalai untuk menolong saudara dan saya. Tapi dia sabar ketika ada masalah yang saudara dan saya alami. Dia mau juga supaya kita menyadari kesalahan kita. Dan kita berbalik. Dan kita bertobat kepadanya. Wow, keren banget. Nah, mari kita lihat lagi satu ayat dari Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Ini kita akan belajar bahwa kita memang harus hati-hati. Jangan suka menyalahkan orang. Ya. Jangan suka memfitnah. Jangan suka saling menghakimi. Kita lihat. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Lagi-lagi ada kata janganlah. Saudara ingat bahwa setiap kali kita membaca ada kata janganlah, itu pasti ranah hukum mengikutinya. Dan kalau bicara tentang ranah hukum, di situ ada pengadilannya. Ya, ada pembelanya, ada hakimnya, benar nggak? Ada keputusan yang diambil, ada saksi-saksi, ada keputusan. Pada akhirnya penjara atau bebas. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ketika ada kalimat janganlah. Kita harus tahu, oh, ranah hukum sedang mengikuti dan mengincar saya. Dan ini tidak main-main. Ini hal-hal yang sering kita buat. Gosip, fitnah, suka menghakimi, suka menyalahkan, bahkan suka bersungut-sungut. Itu juga dilarang. Ya, itu juga jangan. Karena itu sebuah larangan dan pasti ada sanksinya. Ingat orang Israel, sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut dan semuanya mati di padang gurun. Dan saya percaya hari-hari ini kita ada di masa-masa yang sulit. Banyak sekali bisa terjadi. Kita suka bersungut. Kita suka untuk menyalahkan orang. Yang banyak, kita lihat saya dalam rumah. Di keseharian kita. Istri salahkan suami, benar nggak? Oh, suami saya tuh bekerjanya dari pagi sampai malam sampai dia nggak pernah ada di rumah. Contoh kayak gitu ya. Anak saya terlalu nakal. Majikan, aduh, dia tidak bertanggung jawab. Betul? Guru saya tidak pernah bertobat. Bawahan saya begini. Tetangga saya itu sombong. Kita selalu melakukan ini. Tapi malam ini tolong garis bawahi. Kalau baca Alkitab, ada kata janganlah. Ingat ranah hukum, hakim, keputusan, penjara, bebas, itu mengikuti saudara dan saya. Amin.
Nah, dan saya mau bilang begini, selama manusia selalu melihat bahwa sumber masalahnya itu di luar dirinya, ia tidak akan temukan jalan keluar dari masalah. Mengapa? Karena sumber segala masalah manusia itu sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Orang lain nanti, tapi sebenarnya sumber utamanya ada di dalam kita. Jadi jangan cari di luar, cari di dalam kita sendiri. Mari kita lihat, buktikan. Yakobus 4 ayat 1-3. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Belajar dari hari-hari kemarin. Belajar dari orang-orang terdahulu kita. Belajar dari Adam, Hawa, dan sekarang ini, dunia ini. Kalau kita lihat TV, setiap hari itu para pemimpin kita saling menyalahkan. Benar? Saling menyalahkan. Tapi malam ini kita belajar. Ternyata saling menyalahkan itu ada sanksinya. Nah, belajar dari semua ini. Dan supaya kita juga tidak mudah untuk saling menyalahkan. Tidak mudah untuk kita juga memfitnah orang, gosip orang. Karena ada sanksi. Maka yang pertama ini saya kasih tipsnya. Yang pertama, kita harus jaga hati. Saudara, jaga hati. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau hati kita ini tidak dijaga, maka yang terpancar pasti bukan kehidupan, tetapi kematian. Wow, benar ya. Nah, Bapak Ibu, waktu masih ada kan? Ya, saya mau bicara begini. Tadi saya pelajari fungsi hati. Ya, fungsi hati secara medis, teman-teman tahu nggak? Fungsi hati itu apa? Hati, ya. Yang pertama nih, saya catat ya. Menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Oke. Jadi usia sel darah itu 100 sampai 120 hari. Yang sudah tua itu akan diproses oleh hati dan menghasilkan yang namanya bilirubin. Ini sedikit pengetahuan kesehatan untuk saudara dan saya. Jadi kalau kita belajar hati, oh Tuhan bilang jaga hati. Tapi hati itu sebenarnya untuk apa ya? Secara medis ini loh manfaatnya. Kalau kita pergi ke Prodia, kita tes ambil sampel darah, ada kata bilirubin, ya. Bilirubin ini kemudian apa? Disaring oleh ginjal dan akan keluar yang namanya urin. Urin yang berwarna kuning. Saudara dengar ini. Bila bilirubin menumpuk, maka akan muncul masalah dalam kesehatan Anda. Antara lain, penyakit kuning akan menyerang manusia. Yang kedua, manfaat atau fungsi dari hati. Membersihkan darah dari senyawa atau zat-zat berbahaya, dari racun, dari alkohol, dari obat-obatan. Itu fungsi hati. Ya. Dan yang ketiga, dia juga menyimpan cadangan energi seperti zat-zat besi, vitamin-vitamin. Itu fungsi hati. Dan yang berikut, yang terakhir, memproduksi zat yang dibutuhkan tubuh, saudara. Itu fungsi hati. Dan dia juga menjaga keseimbangan cairan di dalam sistem sirkulasi tubuh Anda. Nah, jadi secara spiritual, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab akan terpancar kehidupan kalau kita jaga. Kalau kita tidak jaga, pasti terpancar yang namanya kematian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita harus jaga hati? Karena gini, di dalam hati kita, di dalam hati manusia, itu ada dua keinginan yang saling berlawanan. Benar nggak? Galatia 5 ayat 19-21. Dua keinginan.
keinginan yang berlawanan. Dan karena saling berlawanan, kadang-kadang kita justru ada dalam masalah. Ya, kehidupan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kepentingan diri sendiri. Benar nggak sih? Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, ini hal-hal yang bertengger, dia ada di dalam kehidupan semua manusia. Tunggu waktu dia keluar, ya. Tunggu waktu dia akan muncul seperti itu. Tetapi bagi saudara dan saya, Roh Kudus, kalau ada dalam hati kita, firman Tuhan kalau ada dalam hati kita, maka dia akan bisa menyaring, ya, saat-saat yang berbahaya, karena tadi fungsi hati yang berbahaya dia akan saring. Wow, keren banget Tuhan itu ya. Jadi keinginan-keinginan daging yang begitu banyak. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada firman Tuhan di dalam saudara dan saya, dia akan menyaring. Waktu kita mau begini, dia bilang, jangan. Waktu kita mau begini, dia bilang, jangan. Itu manfaat, karya, itu peran daripada Roh Kudus. Saya bersyukur banget karena dalam 1-2 minggu yang lalu, saya banyak sekali belajar tentang Roh Kudus, peranannya, siapa dia itu bentuknya kayak apa. Itu keren banget. Dan saya merasa itu hal-hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Tetap undang Roh Kudus untuk menjaga hati Anda. Supaya yang kita hasilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan amin Bapak Ibu. Dan Yohanes 16 ayat 8 bilang begini. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan mengingatkan dunia. Dia akan mengingatkan saudara dan saya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13, tetapi apabila Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu, dia juga membawa kita untuk tahu tentang kebenaran. Kisah 1 ayat 8 masih tentang Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Pada waktu Roh Kudus ada dalam hati saudara, maka semua racun, semua sampah pasti akan pergi. Katakan amin. Wow, kita akan bersuka cita walaupun ada masalah. Orang kurang mengerti kita, tapi kita akan belajar untuk tetap memahami orang itu. Yang kedua, jaga hati. Jaga hati. Jaga hati kita. Jaga hati. Tadi jaga hati. Yang kedua, jaga pikiran. Jaga pikiran. You are what you think. Ya. Jadi pikiran itu juga menentukan siapa dan bagaimana hidup kita. Oke? Jadi orang baik, di Matius 12 ayat 35 dikatakan, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jaga pikiran. Jaga pikiran. Nah, untuk menjaga pikiran, saudara, di dunia ini, ya, hanya ada 2 golongan pikiran manusia, positif dan negatif. Kita harus bersyukur karena pikiran positif itu sebenarnya adalah karunia yang datang dari Tuhan. Berpikir positif. Oke. Berarti kalau negatif datangnya dari musuh. Pikiran positif itu bersumber pasti dari firman Allah yang menghasilkan iman dan yang mengalahkan dunia. Betul? Jadi, milikilah pikiran positif. Pikiran positif itu maksudnya bagaimana? Ya, berpikir positif terhadap Allah. Jangan ada masalah, salahkan Allah. Seperti Om Adam tadi. Tuhan, perempuan
yang engkau tempatkan di sisi, dialah yang suruh aku makan. Wow, ya. Pikiran positif, berpikir positif. Dia akan mulai dengan berpikir positif terhadap Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan izinkan supaya kita akan lebih baik. Berpikir positif terhadap Tuhan. Yang kedua, berpikir positif terhadap sesama manusia. Ya, jadi kalau ada salah-salah kata dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, dari anak-anak, dari suami, dari istri, dari gembala, dari jemaat. Kalau ada yang kurang menyenangkan, sebenarnya kita akan tetap berpikir positif. Betul? Matius 5 ayat 44, Tuhan bilang begini. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau cuma masih kata-kata, kita harus bisa untuk tetap mengasihi mereka. Berpikir positif yang ketiga adalah berpikir positif terhadap dirimu sendiri. Aku berharga di mata Tuhan. Setiap hari afirmasi, teman-teman. Setiap hari berdiri di depan kaca, sedang mandi, sedang tidur, belum dapat tidur, mata masih terbuka, pikiran masih melayang-layang, tidak bisa tidur, jangan minum obat tidur. Tapi mulai berkata-kata yang positif untuk dirimu sendiri. Aku anak Tuhan, aku ahli waris kerajaannya, wow, aku dikasihi Tuhan, aku ada dalam pikirannya, aku ada di dalam hatinya, aku ada di dalam tangannya Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wow, keren banget. Jadi berpikir positif itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan berpikir positif juga tidak pernah mengatakan tidak pada setiap hal-hal yang baik. Kalau ada peluang, jangan bilang, aduh, sorry ya, sudah mulai berpikir yang negatif duluan. Orang yang berpikir positif. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengannya sepanjang 2 mil. Keren ya. Jadi selalu melakukan yang lebih. Orang-orang yang berpikir positif adalah orang-orang yang tidak memberi telinganya untuk ketakutan dan kekhawatiran. Betul? Berpikir positif bahwa Tuhan itu penyedia bagi. Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir tentang hidup. Apa yang akan engkau makan. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, pilihan kita itu juga menentukan. Saudara. Pilihan kita menentukan. Mau senang, mau gagal, mau bahagia, mau tidak bahagia, pilihannya ada di tangan saudara. Saudara mau bahagia kan gak perlu orang harus membuat saudara bahagia. Kita yang harus memilih. Betul? Kita lihat Adam, dia memilih apa? Dia memilih untuk melanggar. Kita lihat perempuan melanggar. Akibatnya apa? Hukuman untuk mereka. Dengan susah payah engkau akan melahirkan. Betul ya? Jadi pilihan ada di tangan kita. Jadi Tuhan itu memberikan perintah, dia selalu juga memberikan hukum dan akibat-akibatnya bagi kita. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Bapak Ibu, apa pilihanmu hari ini? Supaya engkau hidup lebih baik. Engkau tidak menyalahkan, tidak menghakimi orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tidak fitnah, tidak gosip. Karena dari mulut yang satu keluar berkat, keluar kata-kata yang berdoa bagi orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Itu yang harus keluar dari perbendaharaan kita. Itu pilihan kata-kata yang sangat powerful untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Dan yang paling terakhir, apa yang Yosua pilih? Yosua berkata begini. Dia bilang bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah atau kepada nenek moyang. Apa yang kau pilih sekarang? Tapi aku dan seisi rumahku akan memilih beribadah kepada Tuhan.
Itu juga adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu, masalah tetap ada, Tuhan akan datang kembali, ya, akan ada kesakitan, akan ada kesakitan, akan ada hal-hal yang sangat memberatkan terhadap gereja, terhadap umat Tuhan. Tetapi malam hari ini kita diingatkan untuk jaga hati, jaga pikiran kita, dan tentukan pilihan Anda hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika ada masalah, jangan lihat masalah. Lihat Tuhan Anda yang lebih besar dari segala. Ketika ada masalah, diam. Jangan langsung berkoar. Jangan langsung berkoar. Ya, jangan langsung saling menyalah. Tapi tenang dan koreksi. Siapa tahu sumber masalahnya ada di dalam. Sampai sekian yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa tulis di komentarnya, saya diberkati oleh Tuhan. Dan mulai malam hari ini, ingat ini satu kalimat yang harus digarisbawahi. Kalau baca firman, ada kalimat janganlah, ada kata larangan jangan begini, jangan saling menyalahkan, jangan saling bersungut-sungut, jangan memfitnah, jangan begini, jangan begini. Ingat, ranah hukumnya tetap mengikuti Anda. Ada hukuman di balik setiap larangan. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita bermasalah, Tuhan mencari kita karena Dia yang memberikan larangan itu. Dia adalah hukum dan Dia juga adalah hakimnya. Tuhan menolong saudara dan saya untuk melewati hari-hari ini dengan lebih baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.